Yang pertama teman-teman, kita masukkan air 250 ml dalam satu wadah. Kemudian kita tambahkan garam seujung sendok teh. Lalu kita aduk-aduk sebentar sampai garamnya larut dalam air. Lalu tambahkan tepung terigu protein sedang 250 gram. Kita masukkan 2 kali tahap ya. Kita aduk-aduk. Lalu kita tambahkan lagi yang sisanya tadi. Terus kita aduk-aduk lagi. Dan kalau tepungnya sudah basah semua, lalu kita adon dengan cara seperti ini. Seperti yang terlihat dalam video ini ya. Kita keruk adonannya dari bawah sambil kita gesek ke dinding wadahnya. Kemudian kita lakukan terus-menerus secara pelan-pelan saja sampai adonan ini menjadi halus dan lembut. Bahan yang kita adon ini hanya terdiri dari terigu, air, dan garam. Tujuannya supaya benar-benar terbentuk gluten murni dari tepung terigu saja. Biasanya nanti pori-pori martabaknya lebih kecil-kecil dan lebih padat. Yang perlu diingat, jangan mengadon sampai terlalu halus. Cukup seperti ini saja, ya, masih lengket satu sama lain. Kemudian kita tutup dan kita istirahatkan selama 3 jam. Dan setelah 3 jam kita buka, dan ini adonannya lengket ya, dan warnanya putih mengkilat. Nah ini ya. Dan sekarang kita tambahkan 1 butir telur utuh. Gula pasir kira-kira 3 sendok makan. Soda kue 1/4 sendok teh. Lalu dilarutkan dengan air 2 sendok makan. Hancurkan kuning telurnya. Kita hancurkan sampai benar-benar hancur ya kuning telurnya. Kemudian kita adon-adon seperti ini lagi ya. Pelan-pelan saja kita adon terus ya. Memang ini agak lama ya. Kita lakukan hal seperti ini sampai adonan ini benar-benar halus. Nah ini dia ya, kelihatan udah halus banget. Hal yang seperti ini sering dilakukan oleh pedagang martabak Bangka yang oriental ya. Karena cara yang seperti ini hasilnya juga lebih bagus. Tetapi pedagang martabak modern sekarang ini, mereka memilih cara yang lebih cepat. Semua bahan dicampur dari awal. Sehingga pengerjaannya lebih simpel dan lebih cepat melayani pembeli. Ayo kita ke dapur. Nyalakan kompor dan panaskan loyangnya sampai panasnya benar-benar optimal. Kemudian kita kecilkan apinya sekecil-kecilnya. Dan kita tes loyangnya. Nah ini loyangnya sudah benar-benar optimal panasnya ya. Dan sudah siap untuk mencetak martabak. Sekarang kita tuang adonan ke dalam loyang. Kita tuang secukupnya saja. Jangan terlalu tebal. Bentuk pinggiran martabaknya. Lalu kita besarkan kembali apinya. Tunggu beberapa saat sampai adonannya ini mengembang dengan memunculkan gelembung-gelembung di permukaan martabaknya. Nah, kita lihat saja ya sambil kita perhatikan. Nah, ini dia benar-benar ya. Bagus. Mulai muncul gelembung-gelembung di sekitar pinggiran martabaknya menuju ke tengah-tengah permukaannya. Dan kita tunggu ya. Pada tingkat kematangan yang seperti ini, sudah bisa kita memberikan gula pasir di permukaannya. Nah, kita masukkan aja gula pasirnya ya. Kita berikan gula pasirnya. Kemudian kita kecilkan kembali apinya. Dan langsung kita tutup. Jangan lupa beri celah uap panas ya, yang seperti ini. Supaya pembentukan pori-porinya masih terus berlanjut. Nah, seperti ini kelihatan kan? Setelah beberapa saat kita coba buka. Permukaan martabaknya hampir kering dan pori-porinya sudah terbentuk semua dan kecil-kecil. Langsung kita tutup. Dan tunggu kira-kira 30 detik sampai 1 menit. Supaya permukaannya lebih matang lagi. Lalu kita buka. Nah ini dia martabaknya sudah kering. Yang putih-putih ini gula ya. Bukan karena nggak matang itu. Itu gula nanti lama-lama kering sendiri. Langsung kita angkat dari loyangnya. Ya, kita angkat dengan cepat supaya tidak mengering martabak. Dalam keadaan panas langsung berikan margarin atau mentega di permukaan martabaknya secara merata. Supaya martabaknya nanti lebih empuk dan lebih lembut ya. Kemudian berikan topping sesuai dengan selera. Di sini saya memberikan topping keju parut dan
seres ya. Ya, nanti tergantung teman-teman mau pakai apa saja, itu terserah. Berikan susu kental manis. Kemudian kita lipat. Dan poles lagi mentega atau margarin di permukaan luar martabaknya. Sebentar ya, saya dekatin dulu martabaknya di kamera supaya kelihatan lebih jelas. Supaya serat-seratnya lebih jelas ya kelihatannya. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia martabak kita ya. Martabak Bangka Oriental. Ya, di sini kelihatan jelas ya. Serat-seratnya itu rapatnya. Dan pori-porinya itu kecil-kecil, halus, tidak besar-besar. Sehingga serat-serat ini yang memberikan rasa kenyal dan rongga-rongga udara ini yang memberikan rasa empuk. Jadi dari dua unsur ini sehingga memberikan rasa martabak Bangka yang lebih original. Apalagi kalau dimasak dengan memakai arang. Akan memberikan aroma yang smoky-smoky begitu deh. Nah, oke teman-teman, demikianlah tutorial ini. Dan saya yakin Anda pasti bisa. Asalkan mengikuti langkah-langkahnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.